Oke, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa hari Senin ini waktunya kita edukasi ya. Kita edukasi materi malam hari ini kita akan belajar bagaimana alur untuk kita trading ya. Jadi ini benar-benar saya urutkan ya, udah saya urutkan. Cuman nanti balik lagi gimana dari sisi mana yang Bapak Ibu akan ambil seperti itu ya. Kebetulan malam hari ini nggak ada slide ya, nggak ada slide, jadi eh, lebih lebih santai ya, nggak ada slide itu jadi lebih santai, ngomongnya bisa di luar dari slide di kemana-mana gitu ya. Nah, saya izin share dulu ya. Ini aplikasi Sukor ya kan, ini aplikasi Sukor. Kita untuk yang di PC ini udah bisa ngelink ke TradingView ya, jadi tinggal masuk ke chart, pilih yang TradingView chart ya, diklik, nanti otomatis akan buka ininya, apa namanya, akan buka trading view-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi trading flowchart ini merupakan urutan ya atau langkah-langkah yang harus kita lalui ya pada saat kita mau transaksi. Ya, mau transaksi, mau beli atau mau jual itu harus kita lalui trading flowchart ini. Yang pertama itu adalah analisa tren ya. Yang pertama itu analisa tren. Jadi karena di saham ini kita cuma bisa buy, otomatis kita cuma bisa dikasih dua pilihan ya. Ya, cuman dikasih dua pilihan, mau buy di saham yang udah naik atau buy di saham yang belum naik. Seperti itu ya. Nah, untuk analisa tren ini kita pakai bantuan indikator supaya memudahkan kita untuk melihat, oh ini trennya lagi naik atau lagi turun sih, seperti itu ya. Nah, indikator yang digunakan itu rata-rata atau kebanyakannya itu adalah moving average. Ya, kebanyakannya itu menggunakan moving average. Nah, jadi di aplikasi kita munculin indikator moving average, atau misal kalau ya moving average-nya bebas sih mau pakai yang mana ya. Kalau saya kan pakainya sebenarnya moving average yang eksponensial ya. Cuman di kasus ini atau di malam hari ini saya akan pakai moving average yang biasa ya. Nah, periodenya yang dipakai itu periode ini juga balik lagi tergantung untuk analisa tren ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan, oh saya mah maunya apa namanya, jangka pendek, scalping misalkan. Oh ya udah, berarti pendekin aja 5. Kita pakai yang 5, 10. Ini untuk yang scalping ya, setupnya ya. Terus berikutnya adalah 20. Nah, seperti ini. Jadi kita harus analisa trennya dulu. Ya, trennya naik, catat ciri-cirinya apa? Kalau yang trennya naik, ya, ciri-cirinya candle ini ada di atas dari semua moving average. Ya, ini trennya naik atau bisa kita bilang ini strong uptrend karena di atas 3 moving average. Ya, kalau cuma di atas satu moving average atau dua moving average, yaitu sorry, bentar. Kalau di atas satu moving average, jangka pendek trennya naik. Di atas dua moving average, jangka menengah trennya naik. Di atas 3 moving average,
jangka panjang trennya naik atau bisa kita bilang super uptrend gitu ya, atau strong uptrend. Nah, tapi uptrendnya ini tergantung balik lagi moving average yang kita gunakan. Nah, settingan yang saya contohin ini adalah settingan untuk yang scalper ya. Moving average 5, 10 dan 20. Jadi kalau udah di bawah 20 mendingan keluar dulu. Ya, seperti itu. Ya, jadi pertama kita mudah ya, analisa tren aja. Jadi tinggal cari nih saham-saham mana yang ada di atas dari moving average. Contoh, misalkan saham yang ada di atas dari moving average 5 ya. Itu coba Saratoga. Oh, masih bukan. Kan Saratoga. Moving average 5 dikit. Nah, ini ya. Ini saham Degik ini lagi uptrend. Jadi bagi yang mau scalping ya atau mau jadi scalper itu gunakan apa? Cari saham-saham yang lagi strong uptrend kayak gini ya. Minimal di atas dari moving average 5. Oke. Jadi analisa trennya udah selesai ya. Itu yang pertama yang kita harus lakuin. Ya. Kalau sudah analisa tren, baru kita tentuin masuknya di berapa. Nah, masuknya di berapa, kita harus lihat lagi saham ini layak nggak untuk kita masukin. Apa maksudnya seperti ini? Apakah dia contoh ya untuk saham DGIC ini ya? Untuk saham DGIC ini seperti ini. Nah, contohnya misalnya kita posisinya di sini ya sekarang. Nah, kemarin ini di tanggal 8 Oktober ini sempat high di 139. Nah, udah gitu dia jatuh, kemudian dia naik dan breakout dengan volume yang tinggi. Nah, hari ini sempat ada koreksi ya, atau opennya gap down dari closing kemarin. Nah, ini salah satu yang menarik kalau misalkan besok si saham Degik ini kuat di atas 139, ini masih punya potensi naik gitu. Jadi ini titik entry-nya atau titik buat kita pantau ya, area 139 ini kalau dia kuat itu bisa kita jadiin titik entry seperti itu. Ya. Jadi yang kedua itu adalah cari titik entry-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Simpel ya. Jadi harusnya pada bisa ya. Nah, saya mau ngingetin aja tadi. Di depan saya bilang eh, kita bisa pakai dua cara ya untuk buy saham. Ya, yang pertama buy pada saat dia lagi naik, ya trennya lagi naik, atau buy pada saat trennya lagi turun, ya lagi turun atau lagi sideways. Nah, gimana sih cara kita eh, menentukan, ya menentukan yang mana yang baik buat kita. Nah, yang mana yang baik buat kita pada saat kondisi tertentu, ya itu kita bisa lihat. Ini ngomongin konteksnya adalah kondisinya tertentu ya. Jadi kondisi kondisi tertentu di sini tuh yang saya maksud itu pada saat harga saham atau IHSG-nya lagi uptrend ya, lagi uptrend seperti ini. Ya.
Pada saat IHSG lagi uptrend, itu saham bergeraknya berdasarkan rotasi. Ya, jadi searah. Misalnya contohnya hari ini, kebetulan hari ini sektor bank-bank mini ya, bank-bank mini yang digital itu pada gerak. Mungkin hari ini doang, besok mungkin udah ganti lagi, gitu. Ya, mungkin gitu. Ya, ini contoh aja gitu. Ya, kayak kemarin batu bara naik, nah, hampir semua saham batu bara naik. Udah gitu, sebelum batu baranya naik, bank-bank blue chipnya itu naik juga. Ya, jadi pada saat yang perlu kita perhatikan ya, pada saat IHSG lagi uptrend, saham itu bergerak eh, berputar ya, ada rotasinya gitu. Misalnya contoh sekarang bank bank besar dulu, habis bank tuh biasanya habis bank itu ke konstruksi, dari konstruksi ke properti, ya dari properti ke semen-semenan seperti itu, ya. Meskipun nggak selalu berurutan seperti ini, tapi dari saham per sahamnya itu bisa kita lihat, ya. Makanya biasa saya suka analisa eh, saham berdasarkan sektor ya. Jadi contohnya misalkan kayak kemarin minggu minggu lalu saya lihat, wah, bank-bank digital yang kecil ini udah tanda-tanda ini udah muncul loh buat teknika rebound, dan hari ini ternyata betul ya, ada teknika rebound di bank-bank digital yang kecil. Kok tahun dari mana, Pak? Ya, simpelnya kita tinggal lihat dari teknikal ya. Contohnya misalkan baca. Nah, baca ini saya hilangin dulu ya biar nggak terlalu memusingkan. Nah, baca ini secara teknikal dia di sini udah nggak bikin new low lagi gitu ya, nggak bikin new low lagi. Ini untuk baca. Terus BGTG, ya BGTG low-nya di sini sempat naik, terus koreksi. Nah, koreksi cuma sampai sini dia naik lagi. Artinya dia nggak bikin new low lagi kan yang di sini. Bahkan yang di sini pun dia nggak bikin new low. Nah, ini udah tanda-tanda nih, oh berarti bank-bank digital kecil ini ada potensi jalan. Wah, cuma dua kok, masa bisa ditarik kesimpulan seperti itu? Ya, kita cek lagi yang lain. BKSW, ya. BKSW ini juga sama, ya. Kurang lebih tidak bisa bikin, sudah nggak buat new low lagi yang ada di sini. Ya, artinya kita bisa pantau. Ya, jadi kalau eh, saya punya kalau saya pribadi ya, kalau saya punya trading style sendiri ya, di saat orang lain heboh sama saham A atau sektor A, saya malah cari saham X atau sektor X ya, di mana saham itu yang belum banyak bergerak. Ya, kenapa? Karena itu yang bisa menghasilkan profit yang besar, ya, bisa menghasilkan profit yang besar, bisa resikonya juga lebih kecil, ya. Profitnya besar, resikonya kecil, kita beli dengan harga lebih murah. Ya, kita beli dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Ya, itulah kenapa kalau yang eh, Bapak Ibu yang join di member VIP itu biasanya dapat harga lebih murah dibandingin yang di reguler. Ya, contohnya aja BAPP mungkin baru hari ini kali pada masuk ya. BAPP mungkin baru pada hari ini masuk. Ya, kalau kita di VIP udah dari kemarin di sini tanggal 4 November. Ya, BKTG juga sama. Ya, BKTG kita masuk di sini dari ya benar di sini. Karena sempat langsung naik. Naik sampai 200 terus turun lagi. Ya, betul. Masuknya di sini tanggal 5. Ya. Jadi kita bisa dapat lebih murah. Bahkan waktu itu saya lihat saham bola ya, saham bola kita masuk di sini. Oh sorry, di sini di 600 ya. Terus sempat turun dia langsung naik. 2 hari ini kita take profit, udah gitu dia turun lagi. Ini pun masih menarik ya. Kenapa? Karena dia nggak bikin new low lagi.
batas resikonya secara teknikal ya di sini. Jadi kalau yang tadi pertama kita tentuin trennya dulu dengan bantuan indikator moving average, ya, indikator moving average, oh trennya naik, buy. Kalau trennya turun, ya jangan di buy dulu, ya. Kecuali udah mulai sideways, nah itu boleh, udah mulai sideways. Ya terus terang aja saya juga waktu bulan Oktober kemarin sempat cut loss di BABP. Karena di sini trennya udah sideways, saya coba masuk, ternyata di breakdown. Alhasil dia turun, gitu. Jadi di sini pun saya sempat cut loss, ya, gitu. Jadi kita bisa pakai analisa tren. Yang tadi yang pertama. Yang kedua, kita mau masuknya di berapa? Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau nanya? Ya, jadi style itu gimana? Tergantung Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau saya nggak suka ngejar yang sudah tinggi. Saya lebih suka cari saham yang belum naik banyak atau udah turun dalam. Itu trading style saya. Jadi kayak saham apa ya yang udah naik terus? Oh, BBHI. Ya, BBHI itu naik terus ya beberapa hari ini. Tuh, naik terus kayak gini. Ya, ini saya nggak kejar. Dibanding saya kejar BBHI, mendingan saya cari bank yang belum naik. Seperti itu. Ya, sektornya sama, bisnisnya sama, tapi belum naik. Itu kan menarik banget kan? Ya, kita bisa dapat profit lebih banyak. Gitu. Nah, mau masuknya buy atau enggaknya itu tergantung dari kalau saya biasa saya gunainnya candlestick ya. Saya biasanya gunainnya candlestick. Saya biasanya gunainnya candlestick. Contohnya, oh ini nggak bisa di time frame kecil ya. Kalau Bapak Ibu buka aplikasi TradingView, kalau Bapak Ibu buka aplikasi TradingView di saham BABP, ya di saham BABP itu udah kelihatan banget loh, dia mau uptrend. Ya, saya coba buka TradingView deh. Karena kebetulan yang aplikasi Sukor dia cuma bisa TradingView cuma bisa daily, weekly, sama monthly. Tapi ini live ya Bapak Ibu ya, nggak perlu bayar dan live. Cuman sayangnya nggak bisa diturunin time frame-nya gitu. Ya, kebetulan nanti saya dapat info di bulan Maret 2022 ini akan ada upgrade aplikasi spot yang upgrade-nya bisa dibilang cukup besar ya. Ya bisa dibilang besar-besaran lah upgrade-nya. Itu harusnya akan jadi menarik. BABP. Ini contoh ya, contoh aja ya Bapak Ibu ya. Time frame-nya 30 menit. Nah, ini ada satu candle Marubozu yang kalau misalnya saya kasih kasih kotak di atau jangan itulah, yang inilah, ya inilah, yang hijau lebih bagus. Nah, saya kotakin ini.
Ini candle ini kita bisa sebut dengan candle inside bar, di mana setiap kali bentuk candle yang berikutnya itu ada di dalam rentang dari candle inside bar-nya ini. Ya. Jadi pada saat dia breakout, level 222 ini harusnya menunjukkan pembalikan arah. Ya. Jadi uptrend. Nah, kebetulan kalau saya masuknya kemarin di 218 dan hari ini nambah lagi di 222. Seperti itu. Ya, saya kemarin masuk di 218 di sini. Di sini. Sorry. 218 di sini. Karena sempat naik 222 langsung dibanting turun. Ya. Jadi dia setless lagi pada saat dia breakout baru saya tambah barang. Seperti itu. Ya, ini dengan pakai moving average kan kelihatan, oh ini udah mau berpotongan nih, jadi saya buy. Ternyata dia turun lagi, tapi masih ada di dalam rentang dari inside bar ya ini, gitu ya. Seperti itu. Ini cara saya buat analisa sih. Jadi kayak DGIG pun, ya DGIG misalkan. Yang tadi ya saya bilang, DGIG itu kan di 139 itu kan menarik. Nah, pada saat harga 139 kurang lebih harusnya ada di sekitar sini. Ya, di sinilah ya. Nah, di area sini dia bentuk candle reversal atau enggak? Kalau bentuk, nah ini menarik buat kita masuk seperti itu. Ya. Kalau kita cuman lihat dari daily-nya doang, itu agak telat. Ya, mungkin kalau misalnya sekarang lihat BGTG nih, wih candle-nya Marubozu, volume tinggi. Besokannya mau masuk, ya telat. Bukannya nggak bisa, bisa, tapi profit Bapak Ibu lebih kecil, resikonya lebih besar. Ya, jadi harus sering-sering analisa, lihat-lihat chart yang kayak gimana yang menarik. Seperti itu. Ya, itu dari candlestick. Ya, buat cara masuknya atau untuk cara buy-nya. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu takut, misalnya, oh saya mah nggak mau saham gorengan, ya berarti harus difilter lagi secara volume atau value transaksi ya. Value transaksi itu minimal di 3 miliar, itu udah eh, bisa dibilang cukup liquid. Kalau misalnya kita beli saham yang value transaksinya udah sampai 3 miliar. Ya, jadi yang kedua itu adalah buy dengan menggunakan candlestick. Nah, yang berikutnya tadi itu value ya. Value transaksi. Nah, yang terakhir itu cari momentumnya. Gitu, ya. Kalau udah ketemu ini semua, itu tradingannya harusnya udah enak. Udah enak, saham deh anjing. Ya, tradingannya udah enak harusnya. Ya. Momentumnya ini pakai indikator apa? Biasa saya pakai indikator dari stokastik. Ya, pakai indikator stokastik. Yang dipakai indikatornya adalah stokastik 533. Oke. Nah, kayak gini. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Robin ya. Kalau IDEA dan Kuas, gimana cara bacanya? Jadi ini IDEA dan Kuas itu kan saham-saham baru awal, belum lama IPO ya. Jadi biasanya kalau belum lama IPO atau baru awal-awal IPO, itu saya sarankannya analisanya di time frame yang lebih kecil ya.
Bisa di 30 menit atau di 5 menit. Ya, emang lebih beresiko. Ya, makanya saya biasanya kalau udah saranin buy pada saat book building atau polling, ya udah gitu udah dijual, biasanya saya lupakan dulu sahamnya. Bisa 3 sampai 6 bulan supaya kebentuk dulu chartnya, baru bisa kita analisa. Kalau misalnya chartnya masih belum belum banyak, biasanya agak susah kita analisanya, ya kan? Nah, kalau kayak gini, sekarang untuk saham IDEA di 30 menit, gimana caranya? Nah, kita coba cek moving average-nya ya. Atau kita lihat dulu lah cara tren dari analisa trennya dulu. Tren dari 3 saham IDEA di 30 menit itu lebih sekarang ini ya. Sekarang ini lebih ke arah sideways ya, dari sini sampai sini. Ini sideways. Ya, jadi kalau dia mau jalan, ya dia harus breakout dari level harga 181. Atau kalau kita besarin, ya kita besarin itu di high candle yang ini. Oh, sorry. Nah, ya di high candle yang ini di 100 berapa nih? 170-an ya. 175 seperti itu. Ya. Kalau saya sih jarang menggunakan broker summary ya untuk bandarnya ya. Saya lebih fokusnya ke teknikal. Bandar itu cuman bantuan aja. Jadi misal kalau misal kayak ini nih, kalau udah breakout harganya naik. Nah, baru saya lihat siapa yang beli paling banyak gitu. Ya, siapa yang akumulasi, baru saya juga cek yang beberapa hari sebelumnya siapa yang akumulasi kayak gitu. Jadi bukan pada saat kayak gini kita pantau terus si MG atau siapa yang akumulasi diakumulasi terus kita masuk gitu ya. Contoh kasusnya BRMS. BRMS nanti kalau kita cek broker summary ya ini diakumulasi terus sama MG, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kita dananya bakalan ngendap terus di situ. Meskipun kita tahu akumulasi, meskipun saya tahu akumulasi MG di BRMS itu besar banget, tapi saya nggak mau masuk BRMS karena secara teknikal masih belum terlalu oke gitu ya. Jadi saya nggak mau masuk ke BRMS seperti itu. Jadi kalau broker summary itu saya pakai buat membantu aja. Oh ini masih akum. Pada saat kita udah punya gitu. Kita udah punya tuh pada saat teknikalnya bagus. Ya, kita masukkan pada saat teknikalnya bagus, mau naik baru kita masukkan. Gitu. Jadi selama itu biasanya saya abaikan. Ya, terus kayak kuas. Ya, kuas ini tinggal turun lagi time frame-nya di 30 menit. Nah, ini udah mulai menarik nih. Di sini dia lagi sideways, ya kuas. Nah, jebol ini itu harusnya dia bisa naik lagi. Minimal 274, terus berikutnya di sini baru ujungnya di sini. Gitu. Tapi batas cut loss-nya itu di 228. Seperti itu. Kalau behit gimana, Pak? Ya, behit kita cek dulu. Behit. Nah, lihat hari ini apa? Sorry, kok hari ini? Beberapa hari sebelumnya ya, behit mulai dari tanggal 21 29 Oktober ini dia udah mulai sideways. Ya, dia udah mulai sideways. Di sini high-nya di 65. Hari ini
high-nya di 65. Ya kan? Artinya 65 ini resisten yang sangat kuat. Ya, bisa kasih kotak. Di sini dia bikin inside bar. Ya. Dia bikin inside bar. Kalau dia bisa breakout 65, targetnya minimal di 70-an. Ya, minimal di 70-an. Ya, untuk nentuin target biasanya pakai Fibonacci ya. Ini kita turunin time frame di 30 menit ya. Itu. Kita pakai Fibonacci. Ya, nih 70. 69 ya. Berikutnya ada lagi di 75 gitu. Ya. Jadi cara filter saham itu seperti ini. Kita tentuin dulu mau saham yang udah naik banyak atau yang belum naik gitu. Kalau saya pada saat IHSG lagi trending atau uptrend, ya, kalau saya cari saham yang turunnya dalam. Ya kayak kemarin saya mungkin sempat cerita ya, saya lagi ngincer Arto nih di 11.500, ternyata cuma sampai 11.800. Dia udah naik. Nah, coba kalau misalnya masuk nih di 11.000 atau 12.000 lah. Sekarang harganya 16.000. Profitnya 4.000. Artinya 4.000 ini udah 30%. Ya kan? Itu kan menarik. Dibandingin kalau misalnya kita cari saham yang lagi naik-naiknya gitu kan. Itu resikonya yang lebih besar gitu. Kalau saya seperti ini gitu. Nah, ada saham yang lagi saya lirik, sahamnya gorengan. Ya, ini Oasa namanya. Nah, hari ini sayangnya candle-nya merah, tapi volume transaksi udah tinggi. Gitu. Ini menarik perhatian saya. Saya lagi butuh satu candle hijau ya dengan volume yang cukup lumayan tinggi. Ya. Atau pada saat marketnya jalan saya harus turunin time frame-nya di 30 menit. Seperti ini. Gitu. Ya. Ini lagi menarik perhatian saya. Ya, tapi ini jangan langsung besok di ini ya, jangan langsung besok di buy ya. Ini harus confirm dulu. Ya, confirm dulu dia breakout level high hari ini 210. Itu confirm. Ya, confirm dia akan lanjut naik. Ya, gitu. Jadi saya cari saham yang pada saat IHSG lagi uptrend, strong uptrend, saya cari saham yang udah turun. Itu yang menarik perhatian saya. Kayak kemarin bola wifi ya, bola wifi itu kita udah masuk dari harganya cukup murah gitu ya. Nah ini sekarang bola masih potensi untuk naik ya, masih potensi untuk naik, cuman ya kalau ngomongin profitnya berapa persen, ya paling sekitar 10-20% gitu, nggak bisa sampai yang 30% gitu. Ya resikonya pun ya lumayan gitu, tapi tetap risk and rewardnya masih lebih oke dibandingin kalau saham-saham yang udah naik tinggi ya, itu resikonya lebih besar dibandingin rewardnya gitu ya. Jadi trading flowchart ini yang pertama kita harus tentuin trennya dulu ya, kita mau masuk di saham yang lagi trennya naik atau trennya sideways ya. Trennya sideways itu biasanya dimulai dari tren yang turun duluan baru sideways. Nah itu menarik ya. Nah, ada lagi saham yang menarik, BIF. Cuman ya ini juga saya masih nunggu konfirmasi ya. Ini kan turunnya udah dalam tuh. Nah, turunnya tuh udah dalam banget, ya kan? Turun udah dalam banget tuh dari harga berapa ratus. Nah, sekarang cuman 80-an. Dan dia lagi sideways. Nah, ini menarik kalau misalkan
ternyata dia bisa breakout dari level harga 9, ya 100 lah ya, level harga 100 lah itu menarik. Tapi bisa nggak sebelum 100 kita masuk? Bisa, turunin aja time frame. Ya, turunin aja time frame. Cuman kalau misalnya saham-saham yang modelnya kayak BIF ini mendingan masuknya pada saat naik sekalian, ya. Pada saat naik sekalian, naik kencang, kita masuk, ambil profit 10% aja dulu, ya. 10 sampai 15% baru kita keluar dulu, lihat kayak gimana. Contohnya kayak HRME ya. HRME kalau Bapak Ibu ngikutin rekomendasi ya pada saat di sini. Nah, ini rekomendasi saya kan buy maksimal di 66, target di 72. Itu harusnya udah kena, udah kejual. Gitu. Ya. Harusnya udah langsung kejual di hari itu, cuman sekitar berapa menit doang. Nah, ini kebetulan saya saya pribadi masuk di sini tuh di harga 66 dan 64. Waktu itu saya bagi dua. Ya. Target saya itu cuma di 72 sampai 76 gitu. Kebetulan high-nya di 75 ya. High-nya di 75 gitu. Nah, tapi ini masih oke ya. Jadi kalau saham-saham yang sideways-nya panjang kayak gini tiba-tiba naik volume tinggi ya itu kita trading dulu sementara. Jangan di hold gitu ya. Nah, kalau udah koreksi kayak gini ini menarik kalau kita mau masuk seperti itu. Dian dan CAKK. Nah, Dian ini menarik ya. Cuman sayangnya udah naik. Ya, Dian ini udah naik. Ini menarik sih. Ya. Menarik kalau dia bisa breakout high hari kemarin. 97 itu bisa 110, lanjut lagi 120. Nah, ini menarik. Ini kalau misalnya kita tarik garis pun, garis trendline, ini juga harusnya ada semacam pola ya. Ya, semacam pola. Mana? Gitu. Ya. Jadi ini harusnya menarik. Cuman sayangnya udah naik tinggi aja gitu. Jadi kalau mau masuk ini ya jangan, menurut saya sih jangan cari profit yang terlalu besar. Gitu, jangan cari profit yang terlalu besar. Ini Dian. Terus CAKK-nya, nah ini CAKK ini juga udah naiknya udah cukup lumayan. Kalau saran saya untuk CAKK, kalau nggak buy on breakout, buy on weakness ya. Breakoutnya breakout yang di sini. Weakness-nya itu di sini. Nah, 100. Oke, pertanyaan berikutnya BKSL. Nah, kalau kita lihat nih BKSL, trennya sideways ya. Trennya sideways. Kenapa? Karena di sini belum bisa bikin higher high yang ada di sini. Coba kita bikin garis trendline. Iya, sih. Nah, jadi BKSL ini masih sideways dulu, ya. Rentang sideways-nya, nah, 61 ini harusnya jadi batas support yang cukup kuat ya. Di bawah 61 itu udah nggak terlalu oke. Gitu. Behit tadi udah. Behit breakout 65 ini punya potensi jalan.
ya. Behit breakout 65 punya potensi jalan. Biasanya kalau BABP-nya gerak, Behitnya ikut gerak, ya. Cuman memang agak sedikit telat Behit biasanya. Ya, jadi 65 ini kuncinya. Breakout 65, target minimal 70, maksimal sementara di 75. Ya, 75. Ini kalau misalkan kita ya 75 pas di low sekitar sini. Yang di sini. Sorry, naikkan lagi. Oh, 76 ternyata. Ya, berarti 75 sampai 76. Itu jadi area target puncak. Ya. Harusnya karena ini dia akan koreksi dulu, baru dia lanjut naik. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nih kali nanya misalnya ke saya, Pak, sekarang lagi cari saham yang apa nih? Yang udah naik, eh, udah naik tinggi, udah turun dalam dan lagi sideways, atau udah sempet sideways terus naik, sekarang lagi koreksi. Nah, pertanyaan apa jawabannya adalah saya lagi lirik dua macam saham. Kategori saham yang pertama itu yang udah turun dalam, ya kayak Oasa. Oh bukan ini, Oasa. Yang udah turun dalam dan dia lagi sideways. Ini yang jadi perhatian saya. Ini model saham ini yang pertama yang saya cari. Dan yang kedua, model yang kayak Wifi ataupun kayak bola. Ya. Dia udah turun dalam, sideways, sempat naik, terus dia koreksi. Gitu. Ini bisa jadi pantauan. Ya. Ini bisa jadi pantauan. Kalau dia besok candlenya hijau lagi, udah itu cakep banget. Apalagi Pak yang lain? Good. Nih. Turun, ya, terus sideways di sini. Nah, saya sempat masuk di sini ya. Sorry, di yang di sini nih. 710 saya sempat masuk, udah gitu sempat dibanting, tapi nggak kena SL, dia langsung balik lagi. Target saya 830, tapi saya kena pasang trailing stop di 780, akhirnya kena di sini. Ya pada saat di sini kena trailing stop, berikutnya naik lagi. Nah, ini masih menarik. Udah naik banyak? Belum naik banyak. Saham yang lain mungkin naiknya udah lebih banyak dibanding ini gitu. Ya, jadi ini menarik. Cuman kalau ditanya, Pak masuk ke Wood ngincar profit berapa persen? Ya nggak banyak. Tapi kalau kayak kemarin saya masuk BGTG, BABP, hari ini nambah BABP, itu saya cari profit eh, targetnya ya minimal di 20%, maksimal di 50%. Gitu. Cuman balik lagi tergantung kenaikannya seberapa tinggi. Kalau kayak tadi kan udah cukup lumayan ya naiknya. Jadi mungkin akan kita jual dulu nanti koreksi masuk lagi. Kayak Wifi ya, kayak bola itu juga kan sama. Naiknya udah tinggi, kita udah profit. Bola tuh kita masuk di 600, kita jual di 760-an ya. Itu udah 20%. Wifi kita masuk di 690, jual di 760-an juga. Ya, itu nggak besar sih memang. 15%-an lah. Ya, jadi balik lagi ya ke saham, ke pola, ke diri kita masing-masing. Kalau saham itu harus cocok-cocokan, ya nggak bisa dipaksain. Makanya saya sih lebih suka Bapak Ibu belajar, tanya aja yang nggak ngerti yang mana, saya bantu ajarin. Ya, toh materinya juga itu aja, ya nggak usah terlalu banyak indikator, karena kalau lihat di sini. Nah, ini indikatornya kan banyak banget tuh. Tuh. Wah, nggak usah semuanya lah. Ya. Yang penting kita bisa menguasai beberapa indikator itu udah bisa ngasilin profit kok.
gitu. Oke, masih bingung gimana caranya nganalisa? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Ingat aja, yang penting pertama kita harus analisa trennya dulu ya. Kalau mau yang aman, cari yang trennya naik. Ya, kalau mau yang aman. Tapi kan kadang eh, semua sama harganya udah naik nih. Ya berarti kita harus berpikirnya dibalik. Semua hampir udah banyak saham yang naik. Berarti kita harus cari saham yang belum naik gitu. Itu yang kita cari. Ya. Saya lagi cari juga saham yang udah turun dalam. Apa ya? Turun dalam. Nah, ini laba. Ini juga sama nih. Udah turun dalam. Dia lagi sideways ya. Lagi sideways. Nah, ini kalau kalau tadi ngomongin broker summary, ini kalau nggak salah saya perhatiin tiap hari itu MG itu suka pagi beli nggak lama 5-10 menit jual giliran udah naik gitu. Ya, karena saya sempat kena prank di sini. Masuk di 208, saya cut loss di 196. Cut loss di 196. Ya. Tapi kalau kita lihat teknikal, ya, ini menarik banget. Nih, dari sini ke sini turun ya. Dari sini ke sini naik, ya kan? Ada divergence. Volumenya cakep, tinggi terus. Ini tinggal nunggu breakout-nya aja. Tinggal nunggu geraknya aja. Ini saya nunggu-nungguin saham yang cari-cari saham yang modelnya seperti ini. Nah, ini kalau sekali gerak, ini target saya tuh nggak muluk-muluk sih. Target saya itu cuma sampai di sini. 250. Masuk anggaplah di 200 ya. Kayak saya masuk di 208. Ya, saya udah punya target ujung di 250. Berarti anggaplah 40 poin. Masuk 210, keluar 250. Resikonya di berapa? Ya, karena saya cut loss-nya di 196, berarti kan resikonya kurang lebih sekitar 14 poin. Tapi buat menghasilkan 40 poin, itu kan udah jauh banget. Perbandingannya udah 1:3 gitu kan, hampir 1:3. Nah, ini yang saham-saham yang model kayak gini yang saya suka. Orang belum lirik, saya udah masuk duluan. Gitu. Ya, nanti orang lirik, saya malah jualan. Saya cari lagi saham lagi yang orang nggak lirik. Meskipun terus terang nggak gampang cari saham yang model seperti ini gitu ya, nggak gampang. Kios, kios, kios tuh kemarin kalau nggak salah udah sempat naik ya. Nah ini kios cukup menarik nih, udah turun lumayan, sempat naik, dia lagi sideways. Menarik nih kios. Wah, bisa jadi bahan ini nih pertimbangan buat switching ya saham. Oke, good. Ini bisa masuk posisi saya nih, kios. Menarik, menarik. Good. Menarik. Ini kios menarik. Sebenarnya kalau mau confirm ya dia harus kuat dulu di atas ini. Di atas 810 kalau mau confirm. Ya, ini bisa jadi bentuk polanya adalah cup and handle. Ya, targetnya ya berarti kurang lebih bisa sampai 1000-an lagi gitu. Ini menarik sih. Ya berarti targetnya kurang lebih sini ya. 1000. Kios menarik. Terus tadi ada apa lagi? Oh, jadi kalau saham gorengan
mendingan buy on weakness atau buy on breakout atau buy on weakness. Ya sebenarnya tergantung posisi harganya ya, sama profil kita, risk and reward-nya berapa perbandingan gitu. Ya, ini saya udah di dalam, saya lagi nunggu ini gerak juga. Sahamnya Icon. Ya kalau ini sih dia sideways terus ya, udah sideways. Saya lagi nungguin ini gerak. Ya. Kalau kita lihat moving average-nya, ya kalau kita lihat moving average-nya aja, kan katanya kan moving average yang pendek memotong ke atas moving average yang lebih besar, artinya lagi uptrend. Contohnya kayak gini. Oh ini yang pendek yang ini hitam atau apa sih? Ya pokoknya yang hitam lah ya anggaplah. Yang panjangnya yang hijau gitu kan. Nah, pendek memotong ke atas, trennya naik, harga sahamnya kan naik. Nah ini sama. Ya, ini udah memotong ke atas. Ya, ini saya tinggal nunggu geraknya aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk saham gorengan buy on breakout atau buy on weakness, untuk saham gorengan bagusnya beli pada saat orang-orang tuh nggak ngelirik. Bagusnya itu. Terserah mau lagi breakout atau lagi weakness. Ya, yang penting orang tuh jangan terlalu banyak lirik ke situ, biasanya bagus. Potensi naiknya besar. Gitu. Jadi kayak kemarin saya rekomen masuk Arka juga orang-orang belum banyak rekomen Arka. Dan kita udah masuk. Ya meskipun baru dijual setengah tadi pagi demi BABP kita saya cut loss Arka ya demi BABP. Gitu. Jadi banyak macam ya. Ya banyak macam cara lah buat cari profit di saham, metodenya juga banyak, stylenya juga banyak, tinggal kita tahu nggak diri kita cocoknya yang mana. Seperti itu. Kalau udah nemu yang cocoknya tuh udah enak banget. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, HMSP. Ya, HMSP ini menarik ya. Kemarin udah sempat naik sampai hampir 1.200 nih. Nah, ini menarik nih. Nah, cuman sayangnya untuk HMSP ini kalau saya lebih suka HMSP tunggu dia breakout dari level harga 1050 untuk confirm. Karena di sini dia harusnya sideways dulu dan nggak boleh bikin atau nggak boleh jebol dari 950 gitu ya. Nah, ini satu tips juga ya. Tips juga. Jadi kalau melihat harga saham yang udah turun dalam seperti ini, pada saat dia mau naik, itu pasti membentuk pola reversal. Pasti membentuk pola reversal. Reversal chart pattern ya. Misalkan contoh KPN handle. Ini bisa inverted head and shoulder, ya kan? Terus falling wedge, macam-macam. Ya. Yang jelas pasti membentuk chart pattern. Kenapa? Karena kalau nggak bentuk chart pattern itu biasanya naiknya atau bisa kita bilang false breakout, ya. Trennya nggak akan berubah. Jadi harus membentuk chart pattern. Ya, cup and handle bisa. Ya, cup and handle bisa. Mirip kayak wifi itu, ini harusnya potensinya adalah cup and handle. Ya.
Nah, ini titik high-nya sebagai neckline. Ini cup-nya, ini handle-nya. Nah, ini kan oke. Menarik kan? Bola pun mirip ya, sama kayak gini. Mirip. Saham travel tuh apa ya, Pak? Contohnya apa ya? Pan Air, Panorama. Oh ya, benar Panorama. Ya ini sahamnya udah naik tinggi kan. Nah, udah naik tinggi. Ini sama, biasanya mau downtrend itu bentuk pola. Nah, kita tinggal cek ada pola apa nih. Nah, ini pola namanya descending triangle. Makanya breakdown ini dia koreksi. Jadi ini harusnya dia koreksi dulu sih untuk Pan Air. Kecuali dia bisa balik lagi ya ke atas ini ya, di atas 340 ya itu mungkin false breakdown. Untuk Windrest saham apa aja nih Pak rekomennya? Windrest masih bulan Desember ya, masih lama. Jadi nanti awal Desember aja saya kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi saya baru cuman bilang doang ya. Momentumnya pakai apa? Pakai stochastic. Nah, gimana caranya? Ya tinggal dikombinasiin candlestick, moving average sama stochastic ya. Tinggal seperti itu. WSBP. WSBP ya WSBP masih sideways ya, Pak ya. Masih sideways. Belum kelihatan ada tanda-tanda. Kalau saya ukur Fibonacci penurunannya udah oke sih. Ya, jadi mungkin akan sideways dulu di rank sini dari sekitar 150 sampai sekitar 168 ya, sekitar situ. WSBP. ESA, ESA ini juga kemarin kita sempat trading sih. Nah, kita masuk pas di kalau nggak salah di candle ini atau di sini. Pas lagi sideways masuk, terus nggak lama dia langsung naik kenceng. Cuman sayangnya kena trailing stop. Udah gitu kita nggak masuk lagi. So far ini dia masih sideways, cuman range-nya lebih besar lagi. Ya, dari sekitar 382 sampai dengan 278. Ya, ini masih sideways. Tapi kalau udah jebol low yang ada di sini, 264 sampai 278 itu udah bahaya. Mirip sama kayak Sen. Ya, mantul turun. Nah, pas di sini saya masuk nih. Terus dia naik. Nah, udah gitu
Ya salahnya saya sih. Saya kira mau ke sini ya 380-an. Saya upgrade targetnya ternyata nggak nyampe. Akhirnya di sini kalau nggak salah kena cut loss. Eh, ya kalau nggak salah beberapa hari yang lalu atau kapan gitu kena stop loss saya gitu. Ya udah. Dan kebetulan harga sahamnya kalau sekarang kita lihat dia masih sideways, ya, masih sideways. Yang menarik tuh ini tower. Nih, turun dari dalam ya. Di sini sideways, breakout, volume tinggi, candle merah. Ya, makanya ini harusnya masuk area buy sih. Udah tadi harusnya udah kebeli. Ya, kemarin kan saya rekomen buy-nya di 11.50 sampai 11.80 kan. Ya, harusnya udah. Cuman buat confirm-nya lagi untuk besok ya dia harus breakout dari high hari ini di 12.15. Baru akan confirm naik. Minimal ke 1.300-an. Dekat ke situ. Ya, jadi kalau saya cari sahamnya mirip-mirip yang seperti ini. Tower. Mika, Tebik, BTPS, Tower. Oh, Towernya pas. Sudah dibahas. Mika. Ya, ini Mika juga lumayan menarik sih, Pak, ini. Mika. Cuman ini volumenya terlalu stabil ya. Volume terlalu stabil kayak gini itu nunjukin bahwa dia sahamnya saham repo. Nah, kalau saham repo biasanya saya skip sih. Ya, biasa saham repo tuh saya skip, takutnya kalau udah nggak direpoin lagi, volumenya hilang-hilang, mirip kayak saham bull. Itu biasanya jatuhnya juga cukup lumayan nih. Nah, ini kan kalau kita lihat saham bull itu volumenya dijaga banget. Ya. Tiba-tiba hilang nih, berarti reponya udah selesai. Nah, udah. Repo udah selesai langsung dibanting tuh. Ya. Ini udah ngeri sih. Saya nggak berani rekomen kalau udah kayak gini. Ya, kalau teknikalnya bagus sih, ya oke lah ya. Mungkin kayak Mika tadi nungguin breakout di level harga berapa ya? Ya, level harga 2.400 ini harusnya dia cukup confirm. Ini bisa jadi double bottom soalnya. Sini. Ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, breakout ini itu harusnya bisa sampai 26-an. Gitu. Ya, cuman hati-hatinya di sini volumenya terlalu stabil. Jadi ini indikasi saham repo. Hati-hati. Terus BTPS. Oh, ini ternyata koreksi nggak dalam ya. BTPS good. Breakout level high yang di sini ini harusnya masih bisa naik lagi. Cuman ya itu karena udah terlalu tinggi, upsetnya harusnya nggak terlalu banyak. Ya, bertahap lah dari ini ke 4.400 dulu, 10%. BTPS, Tebik ya. Tebik itu lagi sideways, kalau nggak salah. Iya. Nah, ini dia lagi bikin flag. Tinggal nunggu breakoutnya aja sih. Tinggal nunggu breakoutnya. Mungkin nanti Mitratel mungkin ya. Mungkin Mitratel listing ya ini mungkin baru jalan kali. Barengan sama Tower, sama Sen mungkin. Ngomong-ngomong IPO Mitratel saya nggak rekomen ya. IPO Mitratel saya nggak rekomen. Terakhir itu TAYS sama Depo itu saya rekomen. Itu yang paling baru ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi trading flowchart ini
saya buat memang buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung gimana cara pilih saham, ya. Saya ulangin lagi, cara pilih saham, ya pertama kita tentuin dulu trennya lagi naik, trennya lagi turun, ya. Dan kita cocoknya atau lebih sukanya cari saham yang model seperti apa, cari yang trennya naik atau yang trennya lagi udah turun, turun dalam, terus lagi sideways, itu yang kita cari mungkin. Kayak saya. Nah, itu yang pertama, analisa tren. Yang kedua, buat masuk, kita pakai candlestick. Ya, ketiga, volume atau value transaksinya. Nah, yang keempat, momentumnya kayak gimana. Nah, momentum ini kan pakainya stokastik ya. Jadi contohnya nih, kayak eh, Tebik nih. Kita lihat nih, stokastiknya dia udah lebih dari area jenuh jual ya, jenuh jual. Itu sekarang areanya di 36. Nah, dia kalau misalnya breakout level harga ini 2970, ini harusnya udah mulai di dekat-dekat atau udah ada di atas dari 50 ya, dari si stokastiknya. Ini udah menarik gitu. Momentumnya akan ada. Artinya pada saat dia breakout itu akan langsung kenceng, tapi ya mungkin akan ada penjualnya juga gitu ya. Nah, ini juga sama kayak BKTG. Saya masuk di sini kemarin. Kalau lihat sekarang kan stokastiknya udah mendekati area jenuh beli ya. Tapi kalau kemarin masih kurang lebih kayak nempel ya. Si yang biru nempel sama yang merah gitu. Jadi ya tinggal hari ini mau naik profit, kalau nggak naik cut loss. Udah selesai. Gitu. Tapi cut loss-nya pun ya saya kan kecil. Resiko saya ya memang sih di 170-an sini. Gitu. Masuknya di 190-an kan berarti 20 poin lah anggapannya. Tapi targetnya lumayan gitu. Ini yang pertama di 230, kedua 250, berikutnya di 290. Gitu. Ini saya pakai momentum ya. Bahkan BABB pun juga kemarin saya pakai momentum juga. Ya, masuknya. Ya, kemarin saya masuk ini juga pakai momentum. Gitu. Jadi momentum, indikator momentum ini bisa bantu kita untuk profit lebih singkat. Maksudnya masuk lebih dulu gitu ya, lebih cepat, dan profitnya pun lebih cepat ya, mungkin sekitar 1-2 hari udah keluar gitu. Untuk IPO yang kemarin saya rekomen Bino ya. Bino saya rekomen. Oh, ini ada baru lagi. WGSH. Terus TAYS rekomen, Depo rekomen. Ya, kemarin Boba udah rekomen dan dapatnya tuh kalau saya tanya-tanya ke teman-teman yang ikutan Boba kurang lebih sekitar 11 berapa belas persen ya. Berapa belas persen dan profitnya sesuai ekspektasi 2 hari arah ya. Tentu saja di sesi pertama itu udah saya kasih warning suruh jual ya. Kenapa? Karena sesi kedua biasanya suka nggak ini suka nggak arah ya, mirip kayak buka itu juga sama. Sesi pertama masih arah, sesi kedua udah mulai dibanting ya. Boba pun sama kemarin kayak gitu ya. Sesi kedua itu udah mulai dibanting. Jadi nanti Bino ini juga sama, prediksinya 2 hari arahnya
Nanti bisa jual di hari kedua, sesi pertama. Ini juga sama, TAYS dijual di hari kedua, sesi pertama. Nah, kalau depo, ini bisa dijual, ini antara target arahnya itu 2-5 hari. Ya, untuk depo. Jadi, ya, mungkin bisa sesi pertama di hari kedua, 50%, sisanya hari-hari berikut. Gitu. Ya, untuk mitra tel saya nggak rekomend. BMPP pun saya nggak rekomend. Gitu. Pak Robin suka ikutin IPO saya? Pak Robin masih muncul nggak? Oh, nggak muncul. Udah live ya. Ya, mungkin nanti bisa dicek di YouTube channel saya aja untuk IPO. Semuanya saya upload di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? MNCN ini menarik ya. Nah, ini menarik. Ini kan naik, terus koreksi dia sideways. Nah, ini pada saat di sinilah harusnya masuk gitu. Pak, punya MNCN? Jawabannya nggak punya. Tapi saya ada rekomen ke nasabah beli MNCN waktu harganya di 890-an di sini. Ya, kurang lebih sekitar sini. Sebelum dia lari. Kenapa nggak masuk MNCN kalau bagus? Ya, karena saya masuknya ke gorengan lain ya. MNCN paling naik berapa persen, gorengan tuh bisa lebih cepat. Gitu. Mumpung lagi ada yang kompetisi di sebelah. Jadi kita manfaatin. MNCN target di berapa? Target pertama di 1000, kedua 1050, ya 1000 dulu lah. 1000 lewat 1050. Tapi harusnya sampai 1000 terus dia retracement dulu, baru dia naik lagi. Harusnya gitu. Ya, kenapa? Karena ini harganya naik dari sini ke sini naik, tapi volumenya udah mulai berkurang. Jadi kalau besok kena 1000 harusnya volumenya juga udah lebih berkurang. Ini juga udah masuk area jenuh jual, jenuh beli. Ya, artinya harusnya akan ada koreksi. Nah, itu mungkin pada saat koreksi bisa dimanfaatin untuk buy on weakness. Seperti itu. Kalau BMTR-nya agak kurang sih. Belum terlalu kelihatan BMTR. Ya, masih sideways. Tapi ini boleh masukin ke watchlist Bapak Ibu semua. Ya, seperti biasa, pada saat sideways, indikator yang digunakan adalah stokastik ini ya. Jadi kalau lihat, oh sideways, tapi lagi ada di atas area jenuh beli, ya masukin ke watchlist aja. Nanti kita belinya pada saat sudah keluar atau udah turun dari area jenuh beli ini. Gitu. Ya. Makanya saya suka nih model-model yang kayak ini BMTR, terus kayak tadi ya laba, icon, lagi sideways. Indikatornya cuman stokastik aja udah liatnya. Nggak usah macem-macem. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini ya, yang pertama analisa tren. Kedua, buy dengan menggunakan candlestick. Ketiga, value transaksinya minimal 3 miliar. Keempat, momentumnya harus dapat atau harus ada ya, harus ada di time frame berapapun yang kita pakai dan harus keluar dari area jenuh jual. Ya. Momentum yang dipakai adalah indikator stokastik.
Jadi kalau Bapak Ibu cuman paham moving average dan stochastic aja, itu udah bisa dapetin profit. Nggak usah banyak macam. Misalnya, oh Fibonacci atau misalnya apa? Ada yang Ichimoku, ada yang macam-macam lah, ya. Ada yang macam-macam, ya nggak perlu lah. Yang penting kita kuasain beberapa indikator, kuasain beberapa indikator itu bisa ngasilin profit, ya. Sama aja kayak kita kerja, mungkin kita kayak saya nih, saya kerja di bidang saham. Nah, kalau saya suruh eh, kerja di bikin software, ya mungkin saya pusing gitu. Tapi kan tetap aja saya kerja di saham ngasilin duit. Kalau misalnya saya punya background di software, saya bikin program, ya bisa ngasilin duit juga. Tapi yang jelas nggak mungkin kan kita satu orang bisa menguasai semua bidang. Itu nggak mungkin. Mungkin kalau cuma menguasai paling cuma kulitnya doang, gitu ya, nggak sampai dalam-dalamnya, gitu. Istilahnya kayak cuman ya ngerti lah gitu, tapi nggak menguasai gitu. Yang disebut menguasai kan kita paham bener nih, kita tahu bener cara pakainya, cara memanfaatkannya dengan baik, itu kan yang disebut dengan menguasai, gitu kan. Jadi nggak perlu banyak indikator, selama kita bisa menguasai satu dua indikator atau tiga indikator pun itu bisa ngasilin profit. Jadi nggak usah bingung, gitu. Doit ini jadi pantauan saya juga nih. Doit jadi pantauan saya. Sideways. Nah, nah, cakep. Oh, udah, ini mah tinggal nunggu waktunya ada koreksi itu bisa masuk. Ya, kita lihat nih. Kita lihat dulu di time frame daily. Stokastiknya masih belum masuk ke area jenuh beli ya. Tapi kalau besok marketnya mulai dibuka, ini pasti udah mulai dekat-dekat area jenuh beli. Nah, kita mau masuk nih misalkan. Kita tinggal lihat di time frame yang kecil. Nah, nggak usah panjang-panjang, lihatnya segini aja. Area masuknya di mana? Di sini. Sampai dengan di sini. Gitu. Batas cut loss-nya di mana? Di sini. Maksimal di sini. Low risk. Ya. Low risk. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Jadi beli di 302 sampai 306. Oh, sorry. Yang anggaplah 300 sampai 306. Ya. Targetnya 340. Yang anggaplah 10%. Cut loss-nya di 290. Ya. Paling cut loss-nya cuma 3-4%. Nah, ini perbandingannya udah 1:2. Udah menarik. Gitu. Ya. Cuman mungkin bisa diperhatikan saham yang sejenis, yaitu contohnya misalnya Indi. Ya. Seperti apa nih Indi? Karena biasanya ya ini ngomongin kebiasaan. Biasanya Indi itu geraknya lebih tinggi dibandingin Doit, lebih cepat. Gitu. Biasanya seperti itu. Meskipun kemarin Doit nggak kemana-mana, Indinya udah naik tinggi dan sekarang lagi koreksi. Ya. Jadi ya balik lagi, saham itu pilihan. Nggak bisa semua saham itu kita beli. Ya. Kita punya dana berapa besar pun, kalau misal semua saham kita beli, itu malah jadinya nggak bagus. Jadi kita harus pilih. Ya. Pilih yang mana yang terbaik. Gitu.
Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu olahraga, ya kayak saya hampir semua olahraga bisa, termasuk olahraga makan. Nah, cuman yang mana nih yang kita pilih? Mau olahraga bulu tangkis, tenis, berenang, atau mau olahraga makan? Nah, kalau saya pilihnya olahraga makan. Gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, jadi Doit itu menarik, itu jadi masuk watchlist saya juga, ya Doit. Jadi meskipun saham November katanya marketnya merah, saham blue chip yang nggak kemana-mana, tapi kalau saya lihat tuh banyak banget saham yang menarik gitu. Saya sampai bingung, oh, mau masuknya kemana aja nih? Money manajemennya kemana? Gimana ini? Banyak banget saham yang menarik gitu. Ya, sampai saya bingung. Kalau misalnya marketnya lagi uptrend, strong uptrend, itu saya juga bingung. Semua saham naik. Ya, jadi pokoknya nggak ada hari tanpa bingung pilih saham. Karena sahamnya terlalu banyak. Befik ini keren loh hari ini. Befik, Befik hari ini keren banget. Tuh, volumenya tinggi banget. Ini kalau kita cek, ini volumenya setinggi ini, hampir ya, hampir setinggi yang di sini ya. Nah, bisa kita bilang nih volumenya kedua tertinggi dari sejak bulan apa nih, bulan April ya. Ini keren sih. Cuman ya karena volumenya terlalu tinggi, bodinya juga terlalu panjang, ya mungkin besok kalaupun naik udah nggak banyak. Ya. Kalau banyak, ya model kayak gini nih, naik terus. Nah, ini siap-siap. Nanti ARB-nya juga beruntun. Gitu. Ya. Jadi, tinggal disesuaikan aja sama targetnya. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Atau jangan lupa, kalau mau naikin target, naikin trailing stop. Ya. TP di berapa? Ya, terdekat di 220, Bu. Sini. Terus berikutnya di sini 238, lewat dari 238 ke sini 285. Gitu. Wah, ketahuan nih. Bumul punya Bevik nih. Profit banyak dong. 25% hari ini. Wow, mantap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan malam hari ini, sampai di sini dulu aja. Sampai ketemu di edukasi yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, dan happy cuan.